Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, baik kita di rumah masing-masing, kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia tempat perlindungan bagi kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah kepada Tuhan, meskipun melalui ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau memberkati ibadah kami. Engkau memberkati jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah. Oh Tuhan, pagi hari ini kuasa Allah bekerja melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melawat, Tuhan bekerja. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, kami bersyukur, bersyukur padamu. Hosana, Hosana yang maha tinggi. Oh Hosana bagimu Yesus, di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus, di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan begitu besar, bahkan lebih kuat daripada dosa. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, dengan sorak-sorai kita. Walaupun kita ada di rumah, kita percaya bahwa kasih Allah begitu besar melingkupi hidup kita. Amin Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan
dan kini hanya untukmu. Amin Tuhan. Meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin Tuhan. Meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima boleh tertanam dalam kehidupan kita, menjadikan kekuatan di dalam kita melangkah di hari-hari yang ini. Kita tetap percaya, Tuhan katakan, kita katakan kepada Dia, Tuhan, kami tetap percaya walau kami belum melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kami di depan, tapi kami tetap percaya Engkau membela dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Yesus, kami percaya padamu Tuhan. Tak percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebentar kebenaran firman akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah segenap firman yang Engkau sampaikan dalam kehidupan kami boleh menguatkan kami, memberkati kami semua yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Urapan yang daripada Allah mengalir atas hidup kami semua. Kami siap menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun saudara kita rasanya sudah cukup lama tidak berjumpa saudara, tetapi saya percaya penyertaan, penjagaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan saudara. Saudara, pagi hari ini kita belajar langsung kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52 saudara. Ya, ini bercerita tentang bagaimana badai yang ada, yang menimpa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu saudara. Saudara, kadang hidup kita susah dan sulit bukan karena kondisi kita yang susah saudara, melainkan saudara karena hati kita yang susah. Ya. Sebab ada kalanya saudara keadaan atau situasi yang baik dan tenang, tetapi saudara hidup kita tetap saja susah. Kalau kita perhatikan saudara pada ayat yang ke-52 dari pembacaan itu saudara dikatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jadi sikap hati kita lah yang menentukan saudara akan keadaan
hidup kita. Ya. Hal itulah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka diperintahkan untuk ke seberang dengan perahu mendahului dia, saudara. Dan ketika mereka sudah berada di tengah-tengah danau, perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Pada saat itu murid-murid merasa jauh daripada Tuhan. Mereka bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan agar perahu mereka tidak tenggelam. Mereka jadi tidak mengetahui arah karena gelombang dan angin yang menyerang begitu luar biasa. Ternyata saudara, para murid belum juga mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dia senantiasa ada dan hadir melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bagi para muridnya. Tetapi saudara, karena kedegilan dikatakan dalam kebenaran firman itu, ketidakmengertian, ketidakpekaan akan kehadirannya, membuat mereka merasa bahwa Yesus telah meninggalkan mereka. Akibatnya saudara, hidup mereka selalu bermasalah dan bergejolak terus. Kalau hati kita tenang saudara, maka keadaan sekitar yang sedang bergejolak tidak akan dapat mempengaruhi kehidupan kita. Mari saudara kita belajar apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus ini. Yang pertama saudara, kita melihat bahwa Yesus sangat peduli akan pergumulan kita. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas dan yang selalu peduli akan kita. Para murid saudara diperintahkan untuk pergi mendahului Yesus. Karena setelah seharian penuh mereka melayani orang banyak, Yesus saudara ingin meneduhkan hati dalam persekutuan secara pribadi dengan Bapa di dalam doa di atas bukit. Namun saudara, walaupun ada kepentingan pribadi saudara yang harus dia lakukan dengan Bapa saudara, tetapi dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dalam pergumulan mereka. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-48, di sana dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Perhatikan saudara, walaupun Yesus sedang ada dalam urusan secara pribadi dengan Bapanya, namun ketika bahaya mengancam para murid, maka ia meninggalkan kepentingannya itu dan segera mendatangi murid-murid itu untuk menolong mereka. Hal ini saudara perlu kita imani di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita dalam pergumulan hari-hari ini pun saudara. Kalau kita merasakan begitu berat pergumulan yang ada. Sesibuk apapun Yesus. Sebab firman-Nya saudara berkata di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Bagian yang terakhir dikatakan di sana. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus tahu bahwa para murid dan mungkin saudara, kita sekarang ini sangat kepayahan dalam menghadapi gelombang, badai, dan angin sakal itu. Maka ia datang untuk menolong mengatasinya. Bukankah Yesus telah meninggalkan kepentingannya di surga dan datang ke dalam dunia hanya untuk menolong kita yang sedang kepayahan karena dosa saudara. Kita akan memperingati itu saudara. Di mana Yesus mati di atas kayu salib Golgota pada hari Jumat mendatang ini. Yesus sangat mengetahui hal ini. Jangan terpengaruh dengan keadaan di luar hati kita saudara. Walaupun keadaan sulit apapun tidak akan pernah mempengaruhi jalan hidup kita. Karena kita adalah orang percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang teguh berdiri. Apapun pergumulan kita saat ini saudara, Dia selalu peduli, selalu melihat dan datang tepat pada waktunya untuk menolong. Masih pada ayat yang ke-48 berkata, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Saudara kita lihat, semua masalah berada di bawah telapak kaki Yesus. Apa yang ditakuti oleh para murid berupa angin sakal, ombak, dan juga kondisi alam yang buruk, diatasi Yesus dengan berjalan di atasnya.
Jadi saudara, imanilah bahwa semua masalah berada di bawah telapak kaki Yesus. Kita tidak perlu takut menghadapi setiap masalah yang selalu datang saudara. Karena saudara, semua permasalahan ada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Ayat yang ke-51 dia berkata, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Walaupun persoalan-persoalan yang ada terus berulang-ulang datang, firman Tuhan katakan jangan takut. Karena kita sudah memiliki kunci jawabannya. Yaitu hati yang beriman bahwa persoalan dan pergumulan hidup ada di bawah kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, marilah kita hadapi semua persoalan besar yang ada di hadapan kita dengan mata hati dan iman kepada Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kita amini dan kita percaya itu. Dia tahu benar kapan untuk memberi pertolongan. Sebab segala sesuatu termasuk pergumulan kita saudara ada di bawah kendali daripada Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita sekalian di hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Mari saudara, nyanyilah dengan iman, nyanyilah dengan percaya bahwa Dia benar-benar ada bersama dengan kita, menyertai kita sekalian. Haleluya, haleluya. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lewat setiap firman yang kami boleh dengarkan Tuhan pada pagi hari ini, kami tahu kami tidak sendiri Tuhan. Dalam menghadapi setiap persoalan masalah yang kami hadapi Tuhan, kami ada dalam jaminan bahwa Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami. Bahwa Engkau akan menyelesaikan Tuhan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami sedang hadapi ini sementara waktu ada saja adanya. Kami sedang ada dalam ujian. Tapi kami percaya Tuhan, setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan yang berserah penuh kepadamu Tuhan, maka mereka akan menjadi pemenang-pemenang. Mereka akan tetap berdiri dengan teguh dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Meskipun bencana, malapetaka, sakit, penyakit Tuhan mungkin ada di sekeliling kami. Kami tidak akan pernah goyah sedetik pun Tuhan. Karena kami percaya Engkau berjalan di atas semua persoalan dan masalah kami Tuhan. Kami beruntung mempunyai Allah seperti Engkau Yesus. Hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat yang ada Tuhan. Biarlah pertolongan penjagaan yang daripada Allah melimpah atas kami sekalian Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, menyertai sepanjang minggu yang akan kami lewati Tuhan.
Dan kami percaya berkat-berkat Allah tetap turun ke atas kami sekalian. Kasih karunia Allah, perlindungan yang daripada Allah tetap ada menyertai kami sekalian. Saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Demikian ibadah online kita pada pagi hari ini, saudara. Terus saudara, kita ada bersama-sama, dan pada hari kematian Tuhan, yaitu pada hari Jumat depan maupun pada hari Paskah, kita tetap mengadakan ibadah online ini, saudara. Tetaplah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.